Daud pernah memuji Engkau Tuhan di depan segenap jemaah. Daud berkata, ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah milik Kristus. Kami juga adalah keturunan Abraham. Kami juga seperti Daud yang Kau telah pilih Tuhan, untuk menjadi orang yang dipakai di dalam pemakaian Kau. Biarlah Tuhan, pernyataan-pernyataan tentang kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu tidak pernah luput dari mulut kami Tuhan. Tidak pernah lepas dari hati kami. Tidak pernah Tuhan hilang dari ingatan kami. Bahwa Engkau dahsyat dan ajaib. Kemuliaan-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Dan bahkan sampai kekal selamanya. Ini kami Tuhan umat-Mu. Kami mau terus mengingat kebaikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini menjadi satu hari yang luar biasa bagi kami. Kami rindu dengar sabda firman-Mu. Kami rindu mendapatkan yang terbaik sebagaimana Maria duduk diam mendapat terbaik dari Engkau. Tapi sebelumnya kami mau memberkati anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami. Mari anak-anak maju ke depan, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Saya minta koordinator sekolah minggu hari ini mendoakan. Siapa yang koordinasi sekolah minggu? Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kembali Tuhan datang kesempatan untuk kami memberkati anak-anak kami. Kembali datang kesempatan Tuhan untuk membagikan firman-Mu buat mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati waktu ini. Waktu yang Kau telah sediakan Tuhan, biar berkat Allah mengalir Tuhan ketika firman itu disampaikan. Berdoa untuk hati yang terbuka. Hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup menjamah hati mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar hati anak-anak kami Tuhan diberkati Tuhan oleh firman-Mu hari ini. Biar Roh-Mu bekerja dalam hati mereka masing-masing. Berkati setiap guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini Tuhan. Kami benar-benar percaya kalau Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami benar-benar percaya kalau firman-Mu, hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati. Terima kasih Tuhan, mulai dari kelas kecil Tuhan, dari kelas balita Tuhan sampai dengan pra remaja. Tuhan, mari Engkau jamah Tuhan, tidak seorang pun luput dari jamahan-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati setiap guru-guru yang akan mengajar pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk guru terkasih. Silakan anak-anak masuk ke kelas sekolah minggu. Sebentar kami siap Tuhan untuk sungguh-sungguh menikmati menu utama kami Tuhan, yaitu firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau bawa jauh dari kota lain ke kota kami,
Beliau bukan orang lain, beliau adalah keluarga kami. Orang yang kami kasihi, orang yang juga mengasihi jemaat ini. Kami serahkan waktu ini, jam gembira kami. It is happy hours for us, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, hari ini hari yang spesial. Kalau martabak spesial aja telurnya nambah 2 saudaraku. Apalagi kalau dari Tuhan, itu berkatnya berlimpah-limpah. Amin. Saya percaya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yang mengasihi kita sebagai satu jemaat. Karena beliau ini bukan orang asing, katakan bukan orang asing. Masih keluarga kita sendiri. Amin. Beliau ini sangat mengasihi jemaat City Blessing di seluruh Indonesia. Karena beliau selalu mengingatkan bahwa gereja Tuhan itu harus betul-betul mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Beliau adalah bendahara umum kita di Sinode City Blessing. Dan kemarin beliau melayani di Blessing Community, hamba-hamba Tuhan, 150 hamba Tuhan kemarin berkumpul bersama-sama. Dan itu sudah berlangsung 19 tahun. Beliau juga kaget kalau di kota kita ada 19 tahun hamba-hamba Tuhan setiap bulan berkumpul bersama, makan bersama, doa bersama, terus diberkati bersama. Semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya pengusaha-pengusaha yang mensupport, bukan karena hebatnya pengurus, semua karena anugerah Tuhan. Nah, tanpa panjang lebar, saya percaya saudara harus siapkan hati untuk betul-betul membuka hati, membuka pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk hambanya Pastor Agus Sumandar. Silakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi semua. Senang sekali saya bisa melayani pagi hari ini. Thank you Pak Pastor Jeffrey, Ibu Irma untuk kehormatannya mempercayakan pelayanan firman Tuhan di tempat ini. Terakhir saya share firman Tuhan tahun 2019 ya. Sebelum COVID ya, jadi pas waktu tadi di bawah saya kayaknya kurang familiar, tapi begitu sampai ke sini, waduh sudah merasakan hadirat Tuhan ya. Dan saya juga baru keinget lagi semua tahun 2019 kemarin nggak kelihatannya cuma sebentar, tapi ternyata udah hampir 6 tahun yang lalu ya. Nah, kemarin saya melayani di Palembang Blessing Community ya, senang sekali bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya yakin juga kontribusi dari Pastor Jeffrey yang melakukan satu networking dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di kota ini. Jarang ada Bapak Ibu sekalian ya, jarang ada ya. Kalau saya dari Jakarta, nggak ada yang secara reguler bertemu hanya untuk bersekutu bersama. Mungkin bersekutu bersama karena ada acara doa, mungkin jaringan doa nasional ya, gitu ya. Tapi kalau khusus untuk persekutuan bersama itu luar biasa. Ya. Pagi hari ini saya mengambil judul khotbah Restful but Powerful ya.
topik bulan ini di Palembang City Blessing kan hidup dalam kuasanya, ya. Dan saya yakin ini masih inline dengan tema di Palembang City Blessing, ya. Banyak orang menyalahartikan kata rest, ya. Seolah-olah kalau kita rest kita nggak melakukan apa-apa, nggak ngapa-ngapain, ya. Tetapi rest di dalam Tuhan mengandung satu kekuatan yang luar biasa, ya. Sejalan dengan sharing saya, kita akan mendapat pengertian yang lebih dalam lagi mengenai arti kata rest ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat ini, wah, nanti setelah Pastor Agus khotbah, nanti jemaatnya Palembang City Blessing disuruh membuat bahtera. Waduh, enggak ya. Jadi itu cuman gambar, dan kenapa saya ambil gambar seperti ini, ya? Karena kedatangan Tuhan, ya, itu sudah sangat dekat, Bapak Ibu sekalian. Sewaktu saya berdoa, Roh Kudus menyatakan kepada saya untuk the urgency of sharing this. Kita hidup di zaman yang sulit sekarang ini, ya. Tetapi menariknya di zaman seperti ini juga merupakan generasi kita atau generasi anak-anak kita yang akan mengalami masa-masa akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari tokoh Nuh yang semua Bapak Ibu sekalian dari sekolah minggu juga udah tahu, ya. Tapi kenapa saya ambil cerita ini? Karena generasi ini sangat mirip dengan masa-masa sewaktu Nuh sebelum akhir bah turun. Oke, ya. Ini Matius 24 ayat 37 merupakan kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri, ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu sekalian, sewaktu ada tsunami di Phuket di Thailand, ya, itu sebenarnya sebelum tsunami itu datang sudah ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tandanya makhluk Tuhan itu sebenarnya sudah diberikan satu peringatan. Contohnya apa? Contohnya burung-burung flamingo itu mendadak dia itu terbang dan mengarah kepada menjauhi laut, ya, menjauhi laut. Dan juga gajah yang diikat di satu tapal, ya, diikat satu tapal. Biasanya gajah itu diam aja, tapi pada saat sebelum tsunami itu terjadi, gajah itu bisa menarik tapalnya dan juga bisa lari menjauhi pantai, Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian juga orang-orang yang waktu itu biasanya bawa anjing untuk jalan-jalan di pantai, anjingnya menolak untuk jalan-jalan di pantai, ya. Tetapi sayang sekali manusia malah melihat, wah, kayaknya itu satu ini bagus sekali pemandangannya. Jadi kayaknya airnya bisa tertarik ke luar, jadi pantai bisa jauh gitu. Manusia malah tidak sensitif terhadap tanda-tanda daripada tsunami itu, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan tanda-tanda, ya. Selayaknya zaman Nuh itu, semua orang bisa bingung lihat Nuh membangun bahtera di atas bukit, ya. Dan mereka memertawakan, mereka
mereka mengolok-olok Nuh ya, karena mereka tidak tahu zamannya. Ya. Apakah dunia ini bertambah baik? Ya. Apakah dunia ini bertambah damai? Ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5, saya bacakan cepat aja ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi dan sebagainya. Ya. Jadi istilahnya ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita bisa melihat bahwa orang-orang mengolok-olokkan kita yang mengasihi Tuhan. Mereka katakan, ya kita hidup kita, we are free people, we are free thinker, ya kita nggak perlu Tuhan, di mana ada Tuhan dan sebagainya. Ya ini adalah zaman yang sama seperti zaman Nuh. Nah, pada saat kondisi dunia pada saat Nuh membangun bahtera itu seperti apa? Ya, ini ada di Kejadian 6 ayat 11-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua anak manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, jadi kita bisa refleksi ke kehidupan kita sekarang ini ya. Kondisi dunia saat ini sangat mirip dengan kondisi dunia pada zaman Nuh. Baik secara fisik ya, kita bisa lihat banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang eksploitasi tambang ya, maupun gaya hidup yang hedon, gaya hidup yang abnormal, lalu juga korupsi ya, gila-gilaan ya. Nah, kita bisa lihat belakangan ini ada isu kepulauan di Raja Ampat, ya, Kepulauan di Raja Ampat yang ternyata ada aktivitas pertambangan yang merusak kelestarian lingkungan di sana. Ya kita bisa lihat di sini Kejadian 6 sama, Bapak Ibu sekalian. Can you imagine apa yang terjadi sekarang ini ternyata terjadi pada zaman sebelum Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Nah sekarang saya ingin sharing kenapa saya bicara mengenai Nuh ya. Karena perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu adalah semua Alkitab, semua kitab-kitab dalam Alkitab kita itu selalu merefleksikan Tuhan Yesus. Ya. Di perjanjian lama Kristus tersembunyi. Perjanjian lama itu Christ concealed, ya. Enggak ada nama Yesus, ya, tetapi di setiap kitab, di setiap cerita, di setiap pasal, di setiap ayat itu ada Yesus di dalam artinya daripada cerita-cerita di Alkitab di perjanjian lama. Nah di perjanjian baru itu adalah Kristus diungkapkan, Christ revealed, ya. Jadi perjanjian lama Christ concealed, perjanjian baru Christ revealed, ya. Nama Nuh itu artinya adalah rest, beristirahat, ya. Jadi istilahnya kalau di Yohanes 1 ayat 17 itu dikatakan bahwa for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Jadi istilahnya Taurat Musa diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Kristus Yesus. Saya bisa aja khotbah dari Jakarta melalui Zoom, ya. Melalui Zoom pagi ini
Jadi saudara semua melihat Zoom yang dari saya sharing dari Jakarta, tetapi pagi hari ini saya datang karena saya juga tadi Pastor Jeffrey mengatakan saya mengasihi Anda semua. Jadi saya datang sama seperti kasih karunia dan kebenaran datang melalui Kristus Yesus. Ya. Nah di Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya apa? Saya sudah tulis di situ. Orang yang restful akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Yesua, kasih karunia itu sendiri. Nah, restful itu bukan orang yang nggak ngapa-ngapain, ya. Tetapi restful itu adalah seseorang yang aktivitasnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya itu bekerja di bidang jasa finansial di pasar modal di Jakarta, ya. Jadi dan di bidang marketing, saya bertanggung jawab di bidang marketing. Jadi selalu kalau bekerja itu selalu saya dituntut satu target. Nah, kira-kira ini kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, ya. Saya tuh dikasih target Bapak Ibu sekalian. Pokoknya revenue tahun ini, maksudnya tahun ini revenue harus naik 20% dari tahun sebelumnya, ya. Nah, waktu itu udah bulan Juni Bapak Ibu sekalian. Dan saya cuma punya waktu 6 bulan untuk naikkan revenue 20% dari tahun sebelumnya, ya. Dan bulan Juni waktu itu kondisinya masih flat. Masih belum ada kenaikan sama sekali. Saya berdoa. Nah, di klien kita tuh ada ribuan, ya. Klien kita ada ribuan. Saya pikir, wah, saya kerahkan tim marketing saya nih bagi tugas. Kamu mungkin satu orang mungkin handle approach 100 klien atau gimana gitu ya. Bagi tugas, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan apa ya, gimana caranya ya? Tuhan ingetin saya. Kamu coba kamu coba lihat list daripada klien, kamu kontak aja si ini. Specifically Tuhan katakan, kamu kontak ini aja. Ya, Tuhan nggak berbicara secara audible saya, tapi Tuhan melalui Roh Kudus dia inspired me. Ya, lalu saya lihat ini orang saya nggak kenal sama orang ini, lalu saya datang kepada sales yang handle, saya bilang, kamu kenalin saya sama dia, ya. Udah, akhirnya kita ketemu, kita ada lunch bareng dan sebagainya. Akhirnya, saudara tahu nggak? Itu terjadi pada bulan Juni, pada bulan November, ya. Pada bulan November, satu klien ini dia transaksi besar, Bapak Ibu sekalian. Dia transaksi besar, dia akhirnya status bulan November, saya udah melewati 35%, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangin ya, hanya dalam waktu 5 bulan bisa, targetnya berapa? Targetnya 20%. Ya. Pas sampai akhir November bisa naik udah 35%. Ya. 35%, saya pikir aduh puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Ya. Bisa bayangin kalau saya berusaha semua mengarahkan untuk setiap klien-klien itu di approach dan wah kita akan kerja keras demikian rupa ya. Tapi yang saya katakan, restful, it's a Holy Spirit directed activity. Ya. Jadi Tuhan berikan inspirasi ini dan 35% lewat. Ya. Saya udah bukan hanya sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tinggal 1 bulan Desember. Saya karena target udah melampaui, saya nggak terlalu perhatiin lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Desember lewat begitu aja, pas begitu Januari saya
minta sama tim saya, tolong kasih numbers-nya, ya, kita achievement-nya berapa. Saudara, kita achievement-nya itu ternyata naik 85%. Jadi dalam 1 bulan, bukan hanya orang ini, yang klien ini, ternyata ada beberapa klien yang transaksi besar-besaran, sampai akhirnya ada ketambahan 50%. Jadi saya menutup tahun yang waktu itu ditargetkan 20% dengan kenaikan 85%, Bapak Ibu sekalian. Beri kemuliaan buat Tuhan dong, ya. Bukan karena kepandaian saya, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya restful is a Holy Spirit directed activities. Kita mungkin punya banyak things to do, ya. Ada 10, ada berapa? Saudara berdoa. Belum tentu saudara harus lakukan semuanya, akhirnya saudara akan capek, ya. Saudara berdoa, kasih Tuhan prioritasnya apa aja, ya. Saudara fokus di situ, saya percaya Tuhan akan memberikan arahan yang jelas, ya. Amin. Next, coba bisa dibantu aja. Oke, ya. Nah, sekarang ini ayat yang saya akan bolak-balik, ya. Ini instruksi daripada Tuhan. Tuhan katakan sama Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, baru setelah waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya baru belajar arti kata pakal. Sebelumnya tuh nggak pernah saya ngerti. Sebenarnya arti pakal tuh apa, ya? Ya, nah jadi sekarang kita ini aja, kita pelajarin satu demi satu, ya. Jadi di Perjanjian Lama ini dikatakan jadi bahan bahtera itu kayu gofir. Kalau bahasa Inggrisnya gopher wood, ya. Itu cuma sekali di dalam satu Alkitab, cuma sekali disebutkan gopher wood, ya. Gopher wood itu ahli-ahli Alkitab, ya, Bible scholars itu mengatakan lagi cari-cari sebenarnya tuh kayu apa sih, ya. Jadi yang interpretasi yang paling dekat itu kayak semacam kayu dari pohon cemara atau pohon pinus, ya. Tapi sebenarnya orang juga belum terlalu yakin juga sebenarnya itu kayu jenis apa, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, untuk sebuah bahtera dibentuk itu terbuat dari kayu itu harus diapa? Harus dipotong, harus dihalusin, ya, harus dipaku, harus di shape, ya, juga dijemur, ya, dan semuanya itu terjadi untuk supaya bisa terjadi bahtera itu. Di Perjanjian Baru, kayu itu menggambarkan kemanusiaan daripada Tuhan Yesus, ya. Anak manusia itu, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga disiksa, dipukul, bahkan dipaku di kayu salib, bahkan disalibkan di tengah siang hari bolong, dan dia harus dijemur dengan matahari dan dipalu. Satu komparisi yang saya lihat itu kita bisa appreciate apa yang terjadi di Perjanjian Lama, ternyata kita tahu bahwa itu adalah artinya, ya. Oke, yang berikutnya, ini kan di sini kita balik lagi ayat itu, ya. Jadi kayu gofir, bahtera harus kau buat berpetak-petak dan kau harus tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, ini katanya pakal nih, ya. Nah, saya ininya pakal atau bahasa Inggrisnya pitch, ya. Bahasa Ibrani itu kafar. Artinya itu atone, dilapisin, ditutupi, di cover oleh aspal. Ternyata pembuatan bahtera itu saya lagi pikir gimana cara buatnya bahtera. Ternyata instruksi daripada Tuhan itu ditutup oleh aspal,
satu bahan aspal yang buat itu ya, buat jalanan ya, aspal semua. Jadi mungkin ini ada kayu, setiap sebuah celah ya itu ditutupin. Di sini dikatakan ditutupi dari luar dan dari dalam ya. Kalau di sini mungkin aquaproof ya, semacam itu ya. Jadi di satu kapal itu besar, semuanya ditutup dengan ini ya. Nah, di perjanjian baru ya, saudara tahu tabut perjanjian itu ada tutupnya ya. Tabut perjanjian ada tutupnya yang ada 2 kerubim ya, dan juga ada 4 kayak kayu panjang, gagang kayu untuk mengangkat ya. Dan itu dan tutupnya itu terbuat dari kayu dan ditutupi oleh emas ya. Dan bahasa Ibrani sama seperti pakal yaitu kaporet. Kaporet itu kata dasarnya juga kaufar ya. Dan saudara, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dengan darahnya. Ya, kalau di perjanjian lama ada namanya atonement. Atonement itu ditutupin semua. Tapi semua atonement itu hanya menutupi dosa. Jadi darah yang dipercikan, darah daripada korban itu dipercikan hanya menutupi dosa. Tetapi Tuhan Yesus lebih sempurna. Dia bukan hanya menutup dosa kita, dia menebus dosa kita. Artinya apa? Gak ada lagi. Ya. Kalau itu cuma ditutupin, makanya setiap tahun orang Israel harus mempersembahkan korban itu, darah daripada binatang yang dipotong itu setiap tahun. Ya. Tapi Tuhan Yesus menutup dan menebus dosa kita. Haleluya ya. Nah, saya ini mungkin teman kita Jack mungkin tahu ya, karena dia tinggal daerah Virginia di USA. Ini adalah the Ark Encounter ya. Ark Encounter ini ada orang di Amerika yang membangun bahtera ini secara fisik ya, sesuai dengan spesifikasi yang tertulis di Alkitab. Jadi life size ya. Life size ini dibangun di kota Williamstown, Kentucky, dan didirikan tahun 2016 ya. Dan semua spesifikasinya seperti yang tertulis di Alkitab ya. Nah, ini bukan satu-satunya, ada satu lagi di Hong Kong. Di Hong Kong ada orang yang buat juga seperti ini, tapi yang lebih alkitabiah, yang lebih akurat ini adalah yang di Amerika ya. Nah, kenapa saya tayangkan ya? Karena di sini dibuat semuanya itu. Nah, ini dalamnya nih Bapak Ibu sekalian. Dalamnya itu jadi bahtera itu ya, di Ark Encounter itu ada 3 lantai sesuai dengan apa yang diinstruksikan Tuhan ya. 3 lantai itu menggambarkan apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Nah, semua kamar yang sebelah kanan itu, semua kamar itu dibuat dan ditaruh replika-replika binatang-binatang ya, sesuai dengan ukurannya masing-masing. Saya lagi iseng-iseng, saya lagi dulu waktu saya baru bertobat, saya pikir gimana caranya apa dinosaurus itu bisa masuk ya ke dalamnya, itu gede gitu ya, satu aja susah ya. Ternyata baru saya bilang, ya kalau misalnya itu babynya dong, bukan yang gedenya gitu ya, bayinya dong ya. Lalu juga ternyata ilmu pengetahuan menerangkan bahwa satu spesies daripada binatang itu merupakan jadi kalau kita lihat ya, misalnya macan, ada macan tutul, macan kumbang, ada harimau, ada apa, itu enggak setiap jenis itu masuk ke dalam bahtera, tapi hanya satu jenis
Dan jenis itu setelah berkembang biak berdasarkan iklim dan sebagainya, itu memberikan jadi spesies-spesies yang baru, ya. Jadi misalnya ada anjing satu pasang, ya, itu bisa jadi macam-macam, ya. Unbelievable, tapi itu ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut, ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, di Bahtera itu hanya ada satu pintu, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan kepada Nuh, hanya satu pintu, ya. Di Yohanes 10 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Bapak Ibu sekalian, waktu Nuh dan keluarganya, dia satu demi satu, sepasang demi sepasang binatang masuk, mereka masuk dan keluar melalui pintu yang sama. Nah, ada lagi sini ya. Nah, kita lihat dalamnya ya. Dalamnya kan nggak ada jendelanya ya. Nggak ada jendelanya. Karena spesifikasi yang Tuhan berikan pada Nuh, itu jendelanya di atas. Ya, kita lihat di sini itu terang di atas karena jendelanya di atas. Kenapa? Ya, karena Tuhan ingin kita melihat ke atas. Tuhan ingin mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Pertolongan kita hanya daripada Tuhan, pengharapan kita hanya daripada Tuhan. Ya, saudara bisa bayangin nggak kalau misalnya ada jendela di samping, pasti binatang-binatang, pasti Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan mantunya itu akan takut ya. Kenapa? Karena ngelihat itu ada badai dan semuanya ya, sama seperti Petrus ya. Petrus sewaktu dia berjalan di atas air, matanya tertuju pada Tuhan Yesus ya. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu dia melihat ke sekeliling ya, dia mulai tenggelam Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya percaya bahwa ini hal yang sama ya, Tuhan nggak mau Nuh dan keluarganya tuh melihat apa yang terjadi di sekeliling, tapi mereka itu lihat kepada Tuhan, lihat ke atas saja. Ya. Haleluya. Nah, singkat cerita, Bahtera udah selesai. Bahtera udah selesai. Di Kejadian 7 ayat 1, Tuhan katakan, "Come into the ark." Ya. Masuk ke dalam Bahtera. Saudara, kalau ada orang yang bilang, "Yuk masuk yuk." Gitu ya, masuk. Itu orangnya udah ada di dalam. Ya. Dan waktu sudah selesai, air bah sudah turun, ya, udah turun, dia katakan, pergilah keluar, ya, pergilah keluar dari air, dari Bahtera. Berarti apa? Tuhan kita itu, He is the first in and the last out. Dia yang pertama masuk dan dia yang terakhir keluar. Ya. Di Perjanjian Baru di Matius 11 ayat 28 di sini dikatakan, "Come unto me all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest into your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Marilah datang kepadaku, engkau yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kita ada di dalam Yesus, dan Yesus sudah menanggung semua permasalahan, kesusahan kita. Kita aman di dalam Dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang restful seperti Nuh, ya, dengan segala tekanan-tekanan sewaktu dia membangun Bahtera di atas bukit itu,
saya bisa bayangin ya, pressure-nya gimana ya. Banyak dicaci maki, di apa, tapi setiap kali dia katakan, kenapa kamu membangun Bahtera? Saya yakin dia mewatakan firman Tuhan bahwa bertobatlah dan jadilah dan melihat kepada Tuhan, terimalah Tuhan ya semua. Tapi orang-orang tidak ada yang percaya. Jadi Nuh itu berani mengambil orang yang restful, mereka berani melangkah dengan iman seperti Nuh. Ya. Saya punya satu kesaksian, ya. November tahun 2020, saya waktu itu masih tinggal bersama dengan mertua saya, mertua perempuan saya. Mertua perempuan saya udah dipanggil Tuhan tanggal 10 Mei kemarin, ya. Tapi kita tinggal bersama-sama, saya dan istri dan anak-anak merawat beliau selama 7,5 tahun. Ya. Nah, keadaan beliau itu udah bed rest, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi pada satu hari, saya pagi-pagi sebelum kira-kira jam 4:30, kayaknya Tuhan bangunin saya. Tuhan bangunin saya. Saya berdoa, saya nggak tahu apa yang akan terjadi, saya cuma berdoa aja. Lalu sampai kira-kira jam 8, jam 9, saya udah siap-siap mau ke kantor. Saya dipanggil sama istri saya, ya. Ternyata mertua saya ternyata nggak bisa nafas, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada suster yang datang untuk suntik vitamin dan kebetulan karena mertua saya nggak bisa makan lagi, jadi dia itu harus, dan juga banyak banyak riak ya, banyak dahak ya, jadi harus disedot ya pakai mesin ya. Dan kebetulan suster itu terlalu dalam ininya sedotnya, jadi akhirnya mertua saya itu berhenti bernafas, Bapak Ibu sekalian. Berhenti bernafas, jadi saya dipanggil semua udah panik ya, kita ada neni 2, ada istri saya dan juga ada suster yang itu ya, semua udah panik karena udah biru, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan ya, tapi saya percaya bahwa orang yang restful itu berani melangkah iman. Pada saat saya dalam keadaan seperti itu, yang lain pada panik semua, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini saya mesti ngapain? Lalu Tuhan bisikin saya, CPR. CPR tuh kasih nafas buatan. Ya. Saya bilang, waduh saya seumur hidup belum pernah saya lakukan. Ya. Tapi akhirnya saya bilang, oke, suster kamu tolong pompa, saya yang tiup. Ya. Nah, saya tiup. Jadi akhirnya saya melakukan CPR ya. Dan karena belum pernah melakukannya, saya pikir itu seperti di film-film Bapak Ibu sekalian. 2-3 kali udah selesai gitu ya. Ternyata enggak ya. CPR itu saya gitu. Jadi istilahnya kita kayak berpacu dengan maut ya. Kalau oksigennya naik itu semuanya jadi merah lagi ya. Tapi kalau oksigennya enggak naik, semua jadi biru. Mulai seperti itu ya. Jadi kita berpacu, akhirnya saya melakukan CPR itu 45 menit Bapak Ibu sekalian. Saya pikir, waduh ini kayak gimana ya kalau saya itu ya. Tapi saya terus lakukan, saya melangkahi dengan iman. Ya. Nah ternyata akhirnya 45 menit terjadi dan kita udah panggil ambulans. Tapi ambulansnya belum datang ya. Dan waktu itu kita belum siap dengan tabung oksigen. Sejak saat itu tabung oksigen available terus ya 24 jam ya. Nah, jadi pas saat itu terjadi, saya lakukan itu akhirnya puji Tuhan normal kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi dari biru merah akhirnya udah stabil. Dan akhirnya pas waktu ambulans datang, dokter datang, semuanya udah tenang, tinggal dibawa aja ya. Nah, saya lihat seperti itu, ternyata
Saya salahnya apa? Saya salahnya hidungnya nggak saya tutupin. Jadi tiup di mulut keluar dari hidung ya. Tapi Tuhan itu tetap bekerja ya. Itu Tuhan tuh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus deh ya. Ya, jadi kalau saya mikir-mikir lagi kadang dulu, waduh lucu juga ya, karena apa? Karena saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat gitu ya, tapi tetap aja Tuhan bantu kelemahan-kelemahan kita ya. Jadi orang yang restful itu harus berani melangkah dengan iman, seperti Nuh ya. Haleluya ya. Oke, wow sorry ini kepencet. Sampai di mana kita ya? Oke, yang terakhir dari spesifikasi daripada bahtera ya. Nah, di sini dikatakan ayatnya di mana? Saya lupa kutip ya. Tapi itu masih di Kejadian ya. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17 bulan itu, tanggal 17 bulan 7 kalender Yahudi, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat ya. Nah, tanggal 17 bulan 7 ya. Nah, bulan 7 itu kalau bulan Yahudi itu tanggal 17 bulan Nisan ya. Saudara, orang Yahudi, teman-teman kita orang Yahudi itu merayakan, memperingati Passover itu tanggal 14 bulan 7, tanggal 14 Nisan ya. Dan mereka tanggal 17 Nisan, 3 hari setelah Passover, mereka merayakan yang namanya the first fruit, hari buah sulung ya. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada saat perayaan Passover tanggal 14 Nisan ya. Dan Tuhan Yesus bangkit dari mati 3 hari, yaitu tanggal 17 bulan Nisan. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan Yesus adalah buah sulung kita. Setelah dia bangkit dari mati, Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya ya. Ketemu sama Maria Magdalena, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan sentuh aku dulu, aku harus mempersembahkan diriku kepada Allah Bapa di surga. Ya, nah pada saat itu Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya dan Allah Bapa di surga sangat berkenan. Ya, makanya Tuhan Yesus itu sebagai buah sulung kita dan Dia sebagai imam agung kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Di perjanjian lama Christ concealed, di perjanjian baru Christ revealed. Ya, dan kutuk telah ditanggung oleh Tuhan Yesus sewaktu dia di kayu salib. Dia dimahkotai duri, ya, dan Ararat, ya. Nah tadi Bapak Ibu baca aja ya. Kutuk itu Ararat itu di bahasa aslinya aurar, artinya kutuk atau curse. Ya. Ararat itu artinya curse reverse. Jadi kutuk dipatahkan, kutuk diputar balikan menjadi berkat, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus telah mengandung semua kutuk kita sehingga kita enggak harus menanggung kutuk itu karena the curse was already reversed. Amin. Haleluya. Nah sekarang Nuh udah selesai buat bahtera. Apa yang kita harus bangun Bapak Ibu sekalian? Ya, bahtera udah selesai, kita apa yang saya bilang tadi ya, apa kita pulang wah bikin kapal, enggak usah ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah bahtera kita sendiri. Ya, saudara bisa bayangin enggak? Kalau kita di dalam Tuhan, ya sama seperti kita di dalam bahtera, ya sama seperti kayak Nuh di dalam bahtera, itu ada banyak badai, ya mungkin bahtera akan goyang dan terguncang, ya. Tetapi Nuh bisa aja itu
Nuh atau binatang-binatang kepleset, jatuh atau gimana gitu ya. Tetapi they fell in the ark. Sama seperti kita di dalam Yesus, kita bisa ya jatuh, kita bisa aja lemah. Tetapi kita ada di dalam Dia. Jadi kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Sama seperti, jadi kalau saudara katakan bisa, aduh saya udah terima Tuhan, saya masih suka berdosa, saya masih lemah, ya. Saudara itu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada kalanya kita lemah. Pada saat kita lemah, kita jatuh, tapi kita tidak tergeletak Bapak Ibu sekalian. Dan kita, Mazmur mengatakan kita jatuh dan kita setiap kali bangkit kembali. Ya, kenapa? Karena kita di dalam Tuhan Yesus, bahtera kita itu sendiri. Amin. Jadi apa yang kita bangun Bapak Ibu sekalian? Kita bangun kehidupan intim kita dengan Tuhan. Ya. Sewaktu kita ambil waktu bersama dengan Tuhan, Dia akan download ide-ide. Sama seperti waktu yang tadi saya saksikan. Saya nggak tahu saya mesti ngapain, pokoknya Tuhan akhir kasih ide aja. Ya. Kita download ide, Tuhan akan download ide-ide kreativitas untuk menghadapi masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan. Dan kita akan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Ayat yang ini saya paling suka, ya. Di sini katakan I can do all things to Christ who strengthens me, ya. Kalau bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung melalui Tuhan Yesus yang memberi kekuatan padaku, ya. Tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Karena apa? Kalau kita bicara segala perkara dapat kutanggung, berarti wah ini ada kayak itu aja, kayak kiper aja ya. Kiper nih ada bola jadi semua tahan, ini ada tahan, bola mau masuk ya, kayak bisa ditanggung nih, nggak gol sih, puji Tuhan ya. Tetapi kalau yang namanya I can do all things itu lebih proaktif Bapak Ibu sekalian. Jadi bukannya kita pasif ya, tapi kita proaktif, kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Nah, saya sering memperkatakan firman ini ya, karena saya tahu ada besar kuasanya. Di Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Ya. Nah, jadi saya sering memperkatakan itu. Nah, saya tuh bayangin Nuh itu orangnya cool sekali ya. Dia restful sekali. Dia enggak pernah kehilangan confidence ya. Kehilangan harga apa istilahnya dia punya kepercayaan sama Tuhan tidak pernah ya, walaupun ada begitu banyak tekanan ya. Nah, karena saya bekerja jadi saya kasih kesaksian lagi dari kerjaan boleh ya. Ya, nah jadi berapa waktu yang lalu saya itu bekerja di pasar modal. Saya membantu perusahaan untuk raise fund, untuk menggalang dana, ya. Nah, ada satu customer dia mau membuat surat hutang. Dia membuat surat hutang, dia datang sama kita, dia mau buat surat hutang sebesar berapa? Sebesar 3 triliun, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 triliun, dan waktu itu masih zaman Covid, ya. Nah, surat hutang yang ada yang pernah diterbitkan, ya, melalui OJK dan Bursa Efek Indonesia itu cuma 1,5 triliun saat itu, dan itu diterbitkan oleh perusahaan BUMN. Yang perusahaan yang saya ini perusahaan swasta, tapi dia perusahaan publik swasta, ya. Nah 3 triliun, ya. Saya lagi bingung, gimana nih Tuhan? My boss cuma bilang, oke, Gus, kamu bisa ini. Cuman saya bisa, tapi saya bilang, Bapak bilang saya bisa, tapi gimana caranya dong? Ya kamu kontak-kontak ini. Jadi akhirnya saya katakan firman Tuhan ini terus. I can do all things to Christ who strengthens me. Ya. Jadi singkat cerita, saya hubungin semua perusahaan-perusahaan, saya kerja di perusahaan sekuritas ya. Saya hubungin semua perusahaan-perusahaan sekuritas yang top ya. Lalu saya tawarin, mau nggak ikut? Jadi kalau 3 triliun misalnya ada yang mau ikut, ya bolehlah dia ikut
200 miliar, berapa. Jadi tanggung renteng Bapak Ibu sekalian ya. Jadi akhirnya saya ketemu 9 perusahaan sekuritas. Ya, 9 perusahaan sekuritas dan saya mau nggak mau harus jadi ini arrangernya. Jadi kita adain Zoom setiap kali bersama dengan semua direktur dan ininya semua ya. Dan kita akhirnya singkat cerita Tuhan buka jalan dan saya bisa Tuhan bisa membantu saya untuk menggalang dana bukan 3 triliun ya, 4 triliun Bapak Ibu sekalian. Jadi oversubscribe namanya ya. Oversubscribe. Nah, kalau misalnya kurang, misalnya dia minta 3 triliun cuma dapat 2 triliun itu masalah undersubscribe. Tapi oversubscribe juga masalah juga karena ada pihak yang mau misalnya saya mau segini dong. Dia cuma dapat nggak seperti yang dia mau, dia bilang nggak usah deh. Terlalu kecil ya. Jadi ada itu juga. Jadi kita berdoa lagi ya. Kita berdoa lagi gimana caranya supaya kita bisa melakukan allotment dengan baik ya. Akhirnya saya satu-satu saya approach bilang cuma dapat segini boleh ya, nggak apa-apa gini-gini. Puji Tuhan akhirnya 3 triliun tercapai dan juga everybody was happy ya. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Dan itu bukannya saya Tuhan. Karena saya nggak tahu saya mesti ngapain. Tapi I spoke the word of God. Ya. Terakhir ya. Apa yang kita bangun? Kita bangun kepekaan kita terhadap kepentingan kebutuhan orang lain. When we are restful, we will be sensitive towards other people's needs. Ya. Ayat ini juga saya suka sekali. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Wah, kalau Bapak Ibu renungin aja 2 ayat ini, I can do all things to Christ who strengthens me dan juga we have the mind of Christ. Saudara bisa bayangin ya, kita punya pikiran Kristus, pikiran yang pada saat di Kejadian 1 ayat 1 melihat kegelapan, Tuhan tidak mau terpengaruh dengan kegelapan itu. Dia berkata apa yang dia ingin dia lihat. Jadi dia berkata, let there be light. Jadilah terang, maka terang jadi. Ya. Jadi saya percaya pikiran yang seperti itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Wah, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Dan saya percaya orang yang restful itu punya kita diberikan satu kepekaan untuk kebutuhan-kebutuhan orang. Ya. Saya bersaksi satu hari saya waktu tinggal dengan kakak saya tertua, kita lagi sore-sore lagi biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata tuh satu saat Tuhan bilang, kamu berdoa. Saya bilang, ngapain ya? Kamu berdoa. Kita lagi nggak ngapa-ngapain ya. Akhirnya saya ajak kakak saya tertua, yuk kita doa aja. Kita berdoa, kita nyanyi, kita berbahasa roh ya. Kita berdoa, ternyata dan kita nggak tahu apa-apa. Ternyata pada saat kita udah 1 jam, 2 jam, kita dapat telepon. Kakak saya yang kedua itu lagi bersama dengan mama saya, ya. Dia lagi di mobil dan mobilnya itu sedang mengalami serangan, ya. Jadi waktu itu ada satu grup band hard rock metal di daerah Lebak Bulus lagi konser dan orang-orang yang menonton itu over semuanya ya. Nggak bisa masuk, nggak dikasih masuk. Orang-orang yang pakai hitam, gondrong-gondrong semua itu marah dan mereka akhirnya lari ke jalanan, mereka merusak mobil, menyerang mobil semuanya. Dan mama saya dan kakak saya yang kedua itu ada dalam tempat itu ya. Akhirnya dia kena itu windshieldnya, kaca depan pecah dan sebagainya. Tapi pada saat itu dia bilang,
dia katakan, dia ngelihat ada satu peluang, ada satu jalan gitu ya. Kayaknya kan dulunya banyak orang, dikelilingi banyak orang, ada satu momen di mana dia bisa keluar. Akhirnya dia tancap gas, dia nggak tahu gimana, pokoknya dia belok kiri, belok kanan semua, dia nggak tahu, dia pokoknya asal aja dia, akhirnya dia masuk rumah orang. Jadi orang-orang ini mereka bukan hanya di jalan, tapi mereka juga menyerang rumah-rumah penduduk di daerah situ, ya. Padahal itu daerah elit, daerah Pondok Indah, ya. Nah, jadi pas sampai situ akhirnya dia masuk ke satu rumah. Di rumah orang di situ masuk ke pekarangannya, yang punya rumah itu udah langsung keluar, langsung bilang, ya masuk ke dalam. Dan Bapak Ibu sekalian, waktunya itu tepat seperti pada saat kita berdoa. Ya. Dan setelah kita beres-beres seperti itu, banyak kaca, banyak apa, mama saya waktu itu udah berapa tahun ya? Udah 80 tahun lebih ya usianya ya. Tapi tidak ada satupun kaca yang menggores kulit mereka. Ya. Dan padahal mobil itu penyok-penyok Bapak Ibu sekalian. Ya, akhirnya singkat cerita udah ini semuanya berjalan dengan baik ya. Saya percaya kalau kita restful, Tuhan akan kasih kita kepekaan untuk orang-orang yang membutuhkan kita. Amin. I'm sorry kayaknya terlalu lama ya. Oke. Yuk saya minta alat tim musik untuk naik. Bapak Ibu sekalian, keintiman dengan Tuhan itu memang makan waktu. Tapi it's all worth it. Kalau kita ambil waktu bersama Tuhan, kita nggak bisa pesen seperti makanan cepat saji, Tuhan. Jadi kita datang kayak kita mau dapat makanan langsung makan dan keluar ya. It takes time. Dan saya percaya bahwa ambil waktu bersama Tuhan worth it. Dunia nggak akan lebih baik. Mungkin kita berada di ambang satu masa yang semakin lama semakin sulit. Ya. Dari situasi domestik, ekonomi, politik, ya, itu mengkhawatirkan. Dan Alkitab tidak kebetulan dia memilih Nuh untuk membangun bahteranya, karena Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Dan di situ dia itu restful sesuai dengan namanya. Nuh beriman untuk membangun bahtera di atas bukit, ya. Dan imannya itu all out terhadap Tuhan. Selama pembangunan bahtera pasti banyak intimidasi dan sebagainya, tapi dia tetap mengabarkan Injil dan mengajak orang-orang ikut masuk ke dalam bahteranya. Namun sayang sekali hanya 8 orang yang diselamatkan. We build intimacy with God. Sewaktu kita intim dengan Tuhan, kita menjadi restful. Before power, there is rest.